Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listri Kusuka. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bahasa C mengenai operator logika. Operator logika itu hampir sama seperti gerbang logika. Ada pada video gerbang logika ya, kalian bisa lihat terdapat 3 gerbang, ada gerbang AND, OR, dan NOT. Dalam pemrograman bahasa C, cara penulisannya seperti ini ya. Ini kalau gerbang N itu dan 2 kali, itu gerbang N. Kalau gerbang OR itu yang lurus, tanda lurus 2 kali. Gerbang NOT itu tanda seru atau negasi. Bisa juga digunakan pada operator pembanding sebelumnya, itu negasi sama dengan atau tidak sama dengan. Baiklah, langsung kita masuk ke dev C++. Kita buat library-nya, include stdio.h, lalu int main, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, enter, return 0, titik koma. Kita save langsung saja, kita save di oke, coding pertemuan 4. Kita bikin folder pertemuan 4. Di sini kita kasih operator logika atau rasional boleh. Kita save. Oke, tidak ada yang error. Kita langsung masuk. Kita kasih komen, kita langsung masuk ke operator pertama, yaitu operator AND. AND dengan simbol dan 2 kali. Dengan simbol dan 2 kali. Contohnya kita akan menggunakan if. Nah, langsung buat pengenalan inisiasi variabel int x, lalu kita langsung masuk ke if-nya. Pakai satu variabel dulu ya, coba. Jika misalkan kita gabung dengan pertemuan sebelumnya operator pembanding, jika x kurang dari 10, nah terus kita pakai operator dan. Jika x kurang dari 10 dan x lebih dari 0, maka kurung buka kurung tutup, kurung kurawal ya, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, printf, oke, kutip 2, jangan lupa di ujung titik koma, printf, Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Else berarti kebalikannya. Langsung kita copy saja, kita paste. Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Nah, ini contohnya, contoh dari operator AND. Operator AND ini seperti video di gerbang logika, dia akan bernilai benar. Jadi statement if ini akan bernilai benar jika dan hanya jika input A itu benar dan input B itu benar, baru akan dieksekusilah dari buka kurung sampai tutup kurung ini yang akan dijalankan oleh program. Jika dan hanya jika x-nya itu kurang dari 10 tapi x-nya lebih dari 10, kalau 2 syarat ini terpenuhi, baru dia akan memproses bagian yang ini. Langsung kita contoh masukkan di sini x-nya
misalkan 5. Kita run and compare, kita lihat ya. Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Nah, jadi kedua syarat ini terpenuhi. X-nya itu kurang dari 10 karena 5 itu kurang dari 10 betul, dan 5 itu lebih dari 0 betul. Nah, jadi kedua statement A sama B-nya ini inputnya betul, maka statement ini akan betul. Nah, contoh kita cari yang salah. Ini kan yang di printf yang ditampilkan di layar kan perintah yang ini ya. Printf yang ini. Kita coba, misalkan kita masukkan angka yang salah. Atau nggak gini deh. Kita buat program scanf-nya. Nah, kita jadi ngambil datanya bukan dari X ini, ngambil variabel X-nya, tapi dari konsol. Nanti dari konsolnya kita tuliskan, itu yang akan disimpan. Printf. Oke, jangan lupa ujungnya titik koma. Masukkan sebuah bilangan bulat. Nah, masukkan sebuah bilangan bulat, masuk ke scanf. Ingat ya, fungsi scanf untuk mengambil data dari konsol. %d itu sepaketnya sama X. Lalu di sini koma dan X untuk alamat X-nya. Oke, Anda memasukkan angka. Oke, sip. Kita jalankan, run and compile. Kita lihat di sini, masukkan sebuah bilangan bulat. Contoh yang tadi ya, 5. Enter, Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Betul ya, 5 itu angkanya di antara 0 sampai 10. Contoh lagi, kita running. Kita lihat, kita masukkan angkanya 20. Enter. Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Berarti yang dieksekusi oleh program itu yang baris 11. Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Kenapa bisa demikian? Sesuai kata saya sebelumnya ya. Kita memasukkan angkanya berapa? 20. Nah, 20 kita lihat input yang pertama. Apakah X-nya kan 20? Apakah 20 itu kurang dari 10? Tidak. 20 itu lebih dari 10. Berarti input yang pertama ini salah, yang A-nya. Kita lihat input keduanya yang B. Apakah 20 itu lebih besar dari 0? Ya, betul. 20 itu lebih besar dari 0. Jadi statement yang ini input yang B betul, input yang A salah. Maka yang A itu 0, yang B itu 1. 0 dan 1 di gerbang N itu bernilai 0. Maka statement if ini keseluruhan bernilai 0. Oke, paham ya? Jadi bisa dilihat di video sebelumnya itu tentang gerbang N. Jadi gerbang N itu bernilai benar atau statement kedua ini akan bernilai betul jika kedua di dalamnya input A-nya betul dan input B-nya itu betul juga. Atau input A-nya bernilai 1 betul dan input B-nya bernilai 1 atau betul. Maka statement keseluruhannya akan betul. Yang akan dieksekusi oleh program adalah yang ini. Jika salah, yang bawahnya. Oke, sekarang kita masuk ke operator OR dengan simbolnya garis lurus 2. Kita boleh deh kita masukkan aja langsung di sininya, masukkan bilangan. Oh ya, kita kasih pembatas, kita kasih print F kutip 2 pembatas untuk X, pembatas untuk operator N. Nah, kita tulis operator AND. Oke. Kita copy, kita taruh di sini operator N.
Yang kedua, operator OR. Langsung kita masuk ke perintah if-nya, if. Oh, kalau enggak ini kita copy paste aja nih. Kita copy paste. Berarti tandanya kita ubah jadi OR. Oke. Sesuai dengan yang saya jelaskan di video sebelumnya, kalau OR itu akan bernilai true atau outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya itu nilainya 1. Jadi jika yang ini betul, dia otomatis semuanya betul, atau yang ini betul, dia otomatis semuanya betul. Jadi mau yang ini betul, yang ini salah, dia akan dianggap betul oleh perintah gerbang OR. Langsung kita eksekusi ya. Kita jalankan. Masukkan bilangan bulat. Kita masukkan contohnya tadi 5 ya. Kita lihat yang 5 dulu. Wish, belum kasih 1 enter ya. Kita kasih 1 enter. Garis miring N. Kita kasih 1 enter. Kita kasih 1 enter. Kita kasih 1 enter. Kita kasih 1 enter. Oke, kita run and compile lagi. Kita lihat, masukkan sebuah bilangan bulat, contohnya 5. Di operator N, itu Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Berarti perintahnya yang dieksekusi itu line 10. Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Nah, karena yang dieksekusi line 10, berarti kedua input ini nilainya 1. Yang B 1 betul, yang A 1 betul. Sekarang kita lihat yang di gerbang OR juga sama. Yang dieksekusi Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Berarti yang A ini betul, yang B ini betul. 5 itu kurang dari 10 betul, 5 itu lebih dari 0 betul. Karena dua-duanya betul, maka jawabannya pun akan betul. Tapi gimana kalau misalkan kita pakai yang 20 tadi? Angkanya kita tulis 20. Nah, lihat yang operator N, Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Berarti yang dieksekusi adalah yang line 12. Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Kenapa? Karena 20 itu tidak kurang dari 10. Ini yang A ini inputnya salah. Seharusnya 20 itu X itu lebih besar dari 10. Karena X-nya 20, di sini kita tulis 20 ya. Maka statement yang A, input yang A ini salah, yang B ini betul, 20 itu lebih besar dari 0. Karena gerbang N, itu kalau salah satu ada yang salah, maka perintahnya yang dieksekusi yang else, yang kecualinya. Kalau yang OR, kita lihat yang OR, Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Nah, Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10, berarti yang dieksekusi yang lain 18. Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Kenapa? Karena gerbang OR, jika salah satu benar, maka outputnya akan benar. Lihat, 20 itu kurang dari 10 enggak? Salah, berarti input yang A salah. Sedangkan yang B, 20 itu lebih besar dari 0 enggak? Betul. Maka ini salah, ini betul, outputnya akan betul. Dan yang dieksekusi adalah yang line 18. Dan yang terakhir itu gerbang NOT. Operator NOT. Tandanya negasi. Contohnya sama persis seperti di operator pembanding ya. Jadi langsung saja kita copy paste.
Kita pakai operator not. Nah, jadi di operator not itu pakai tanda seru. Nah, contohnya sama seperti operator AND, cuma kita tambahin negasi. Nah, jadi ini cara bacanya, input A. Jika X kurang dari tidak sama dengan 10. Tidak 10, jadi X itu tidak kurang dari 10 maksudnya. Jadi ada kata tidaknya, negasinya, di angka 10-nya. Nah, jadi kita lihat coba ya. Sebelumnya kan kalau di operator AND kita masukkan nilainya itu 5, dia kan betul ya, 5 itu yang input A-nya 5 itu kurang dari 10, input B-nya 5 itu lebih dari 0, maka yang akan dieksekusi adalah yang lain 10. Sedangkan yang ini seharusnya salah, karena kalau kita masukkan angka 5, yang X ini tadinya betul karena isinya ada negasinya, tidak sama dengan 10, maka statement yang A ini akan salah. Yang B-nya 5 itu lebih dari 0 itu betul, maka 0 dan 1 salah dan betul, maka output dari statement AND akan 0 atau salah. Kita coba run and compile. Kita masukkan bilangan bulat 5. Enter. Nah, lihat ya, yang operator A, yang operator AND, Anda memasukkan angka antara 0 sampai 10. Berarti yang lain 10. Berarti statement yang ini hasilnya betul, outputnya betul. Terus yang kedua, Anda memasukkan angka di antara 0 sampai 10. Gerbang OR. Nah, berarti statement ini betul, statement ini betul, makanya yang dieksekusi line 18. Akan tetapi di operator not yang dieksekusi itu line 28. Lihat, Anda memasukkan angka tidak di antara 0 sampai 10. Karena di gerbang N yang ininya salah, statement yang ininya betul. Salah dan betul, outputnya akan salah. Oke? Itu 3 gerbang logika AND, OR, dan NOT. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.